Dia datang dengan Jinran. Kali ini, memang, karena dia kami keluar dari bahaya dan tiba di sini. Saat ini, Yunjun juga mengangguk. Tahu. Jika bukan karena penyelamatan Qin Yichen, Yunyin dan Yunlan akan mendapat masalah. Apalagi dalam perjalanan, mereka tidak bertemu dengan roh perang suci. Saya khawatir pengingat orang ini tidak dapat dipisahkan. Jinran. Ketika dia mendengar nama ini, kulit Ling Lao sedikit tenggelam, dan bahkan di dalam hatinya dia telah menggerakkan rasa membunuh. Lapangan udara yang tertekan diam-diam tersapu. Pada saat ini, bagian surga ini menjadi keheningan yang mematikan. Ling, jangan menggertak kakak. Dia bukan salah satu dari orang jahat itu. Saat itu, Yunyin berdiri di depan Qin Yichen, berteriak dengan lembut. Melihat ini, Brosling berdiri dengan erat, matanya juga melihat ke arah Yunjun. Yunjun mengangguk ringan, dan suara halus masuk ke telinganya. Pada saat ini, kulit suram Ling Lao hanya menenangkan, dan ladang gas yang tertekan diam-diam menghilang. Junior Qin Chen, saya telah melihat Ling Lao. Pada saat ini, Qin Yichen juga memegang cangkir dengan satu tangan di tangan lainnya di depan lelaki tua itu. Ah, Ling Lao mengangguk. Setelah melihatnya, dia hanya melihat ke belakang, lalu berkata, ayo pergi. Aku akan keluar sebentar. Jangan biarkan Jinran yang memimpin. Meskipun yang terakhir tidak memiliki niat baik untuk dirinya sendiri, dalam hal ini, selama dia tidak menunjukkan ketidaksukaan, Qin Yichen tidak akan keberatan sama sekali. Segera, seluruh kelompok mengikuti Ling Lao dan terbang dengan cepat. Saat saya bergerak maju, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa fluktuasi halus di ruang menjadi lebih intens. Belakangan, ruang di sini tampaknya penuh dengan fluktuasi seperti itu, bahkan surga dan bumi sejati umumnya dikecualikan. Sangat aneh, bukankah surga dan bumi sejati itu ada? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, tapi dia diam-diam waspada. Tapi itu lebih dari 1/4 jam kerja. Di ujung pandangan Qin Yichen, celah besar tiba-tiba muncul di atas tanah yang sunyi. Pada titik ini, di luar bukaan ini, Qin Yichen juga melihat beberapa siluet yang sudah dikenalnya. Jinran, melihat piringan yang duduk di tanah, siluet itu tampak agak merosot, tetapi mulut Qin Yichen mau tidak mau menimbulkan busur yang aneh. Jika Jinran tidak peduli padanya, dia tidak perlu merasa malu. Jika dia melihatnya, saya khawatir dia tidak akan mengkhawatirkan prajurit suci di sepanjang jalan. Kalau tidak, dengan kekuatan Jinran, dia tidak akan menggunakan beberapa luka misteri. Namun, bisa datang ke sini sendirian. Jelas, kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik semisakral biasa. Saat Qin Yichen memandang Jinran, yang terakhir sepertinya merasakan tatapannya juga. Matanya yang awalnya tertutup juga tiba-tiba terbuka, dan tatapannya bertepatan dengan tatapan Qin Yichen. Kakak Jinran, aku bisa menemukanmu. Melihat kulit jelek Jinran, Qin Yichen tertawa terbahak-bahak, dan siluet itu terbang keluar. Anak ini, bukankah dia bersama mereka? Tanda seru. Melihat ini, Ling Lao memiliki penghalang di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Yakinlah, dia tidak bisa menjadi anggota klan Jinyan. Ada senyuman di wajah Yunjun sedingin es dan embun beku, dengan ringan berkata. Mendengar ini, Ling Lao mengerutkan kening. Melihat bahwa Yunjun tidak bermaksud lebih, dia tidak melanjutkan bertanya. Qin Chen. Ketika saya melihat Qin Yichen, mata Jinran memancarkan sedikit keganasan. Untuk menguji kepalsuan bocah ini, dia jatuh ke alam roh perang suci, dan memulai perjalanannya menjadi serigala. Yang lebih dibenci adalah dia masih tidak tahu detail Qin Yichen, dan bahkan yang terakhir jauh lebih baik daripada citranya, dan dia muncul di sini tanpa cedera. Saudaraku, kupikir kamu terkubur dalam pertempuran. Namun, segera warna kejam di wajah Jinran menghilang, digantikan oleh kegembiraan seperti seorang teman lama yang bersatu kembali. Mungkin Tuhan menatapku dengan menyedihkan dan membuatku menemukan saudara Jin dengan damai. Anda tidak tahu, saudara Jin, betapa berbahayanya jalan ini. Qin Yichen terbang ke bawah dan memeluk Jinran dengan tangan terbuka. Haha, saudara King baik-baik saja. Aku hanya ingin membiarkan Calder keluar dan mencarimu. Jinran berdiri dan menepuk bahu Qin Yichen, berkata dengan senyum lebar. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus di dalam hatinya. Tuhan tidak mengambil bajingan kecilmu. Saudaraku, mengapa kamu pergi dengan orang-orang itu? Di tengah jalan, Jinran Fang baru saja melepaskan pelukan Qin Yichen, dan segera dia duduk, menekan bagian dalam tubuh, yang difilmkan dengan darah yang bergejolak, dan bertanya dengan kesal. Oh, mereka baru saja bertemu di jalan. Mereka mendengar bahwa saya mencari Anda, jadi mereka membawa saya. Saudara Jin juga mengenal mereka? Qin Yichen menatap Yunjun mereka, berkata sambil tersenyum. Tahu, kenapa kamu tidak tahu? Jinran hampir berkata dengan gigi kertakan mencibir. Komunikasi antara kedua orang itu tampak sangat dekat, tetapi orang yang terlihat itu tampaknya dapat melihat beberapa dari mereka. Namun, tidak ada yang bertanya lagi tentang ini. Bagi Moqi dan Zhong Lian, Qin Yichen adalah pedang di tangan Enron. Bahkan Jin Xianhuan,
Ketika dia melihat Qin Yichen muncul saat ini, dia tidak banyak bergerak. Katakan apa? Lagi pula, dia tidak tahu kewaspadaan dan ketidakpercayaan Jinran terhadap Qin Yichen. Menurutnya, keduanya kemungkinan besar adalah sahabat. Jika tidak, Jinran tidak akan berpura-pura membawanya ke sini. Hehe, adik ini, dia sangat akrab. Ketika Qin Yichen hendak duduk di sebelah Jinran, seringai tiba-tiba terdengar di sisinya. Di sana, Putri Yunjun telah jatuh, dan saat ini, di samping mereka, seorang pria paruh baya sedang melihat ini dengan wajah muram. Apakah Zhao Suetu? Mata Qin Yichen sedikit membeku. Pembangkit tenaga sucinya yang bisa menyinggung wajahnya bisa dihitung dengan satu jari. Dia sangat terkesan. Saya takut orang di belakang Zhao Sueying yang dipenggal kepalanya. Tanda seru. Tanda seru. Zhao Suetu tidak sama dengan Zhao Sueying. Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak yang benar-benar mendominasi satu sisi dari 10.000 domain pertempuran keluarga. Sarana dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Mengapa adik kecil tidak mengenal saya? Ketika kamu membunuh adik laki-lakiku yang malang, apakah kamu pernah berpikir kamu akan sangat putus asa? Tanda seru. Zhao Suetu menatap Qin Yichen dengan seringai di matanya. Di matanya, niat membunuh Qi Guo hampir berubah menjadi pedang tajam, dan yang terakhir ditembus. Mendengar kata-kata Zhao Suetu, siapapun dengan mata yang baik dapat melihat bahwa Qin Yichen dan dia seharusnya memiliki kontradiksi yang dangkal. Tetapi, yang mengejutkan, Jinran tampaknya karena cedera yang didapat tidak ringan, saat ini hanya menutup matanya dan beristirahat.